Contoh Pak, urusan masjid. Nah, diserahkan kepada orang kaya, maka urusan masjid ini akan jadi rusak. Ya kok ngono ya? Untung kono sing sugih no kene. Mas Fauji sugih ta iki. Ya. Begini, umumnya orang kaya itu, umumnya Pak ya, enggak semuanya, itu sakarepe dhewe karena punya kemampuan. Jadi aturannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu semua urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki suatu kaum itu jelek, ja'ala amrahum, maka Allah menjadikan urusan mereka ila mutrafihim, kepada orang-orang yang hidupnya mewah di antara mereka. Rawahu Dailami. Pendek sekali hadisnya, intinya kalau Allah itu menghendaki suatu kaum yang mana kaum ini dikehendaki Allah menjadi jelek, maka urusan kaum ini diserahkan kepada orang yang hidupnya mewah atau kaya. Terima kasih. Contoh Pak, urusan masjid. Nah, diserahkan kepada orang kaya, maka urusan masjid ini akan jadi rusak. Ya kok ngono ya? Untung kono sing sugih no kene. Mas Fauji sugih ta iki. Ya. Begini, umumnya orang kaya itu, umumnya Pak ya, enggak semuanya, itu sakarepe dhewe karena punya kemampuan. Jadi aturannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu semua urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Bangunan diserahno nang ustad gak dadi Pak. Yang ngono aku diserai bangunan lho kene iki. Ya, budati boga nanti. Ya. Jadi diserahkan kepada ahlinya. Jadi ketakmiran itu diserahkan kepada orang yang ahli agama. Bukan orang kaya. Kalau orang kaya itu yang diharapkan adalah bantuan atau sedekahnya, gak usah adik melok ngatur-ngatur Pak. Biasanya kalau orang kaya sudah memberikan sedekah di sini banyak umpamanya, nah itu omongane pasti digawe ambek takmir itu. Contoh umpamane bangun masjid, nah orang kaya ini sedekahnya nggak sedikit, umpamanya langsung 1,5 miliar begitu. Lho ngono ku apa sing diomongno wong kaya ini? Takmir ya meneng wae Pak. Nggih. Padahal enggak pas. Ya. Oleh karena itu segala urusan saja kalau itu diserahkan kepada tidak ahlinya, utamanya orang kaya, itu pasti akan rusak. Sebab zaman dahulu itu kalau orang kaya ikut cawe-cawe ngurusi, contoh umpamanya koron, ya, umpamanya yang lain-lain, ini pasti rusak. Jadi upayakan segala sesuatu urusan
itu diserahkan kepada orang yang ahli. Agnia ya itu hanya untuk mendukung dana di belakang. Contoh begini Pak, ada mobil itu bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan supirnya harus punya SIM. Nah, supir ini adalah ahli dalam menjalankan mobil, tapi mobil ini nggak iso jalan masa supir ahli nek gono bensin nih. Nah, bensin itu orang kaya. Jadi masjid ini kurang berjalan dengan baik nek gono wong kaya, wong agnia sing gelem sodako, tapi sing soge-soge ki gak usah melok ngurusi ngatur dari ketakmiran, wis melok nyokong ae bensin, gak usah melok nyupir. Ini harapannya. Kalau sudah hal yang tidak dimiliki kemampuan lalu dia mengatur, pasti dia akan rusak. Jadi tapi ini orang kaya itu tidak semuanya memang ikut ngatur Pak. Ada orang kaya itu yang paham tentang kekayaannya. Wis pokoknya aku melok sedekah tok, aku melok ndukung dana tok, wis urusane tak sarano takmir, urusane tak sarano pengurus, urusane tak sarano kepala dan seterusnya. Itu jauh lebih baik ya. Kini orang sing sugih melok cawe-cawe ta Pak kene Pak. Ya. Mudah-mudahan boten nggih. Jadi sugih hanya mendukung begitu saja. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mempunyai keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.